They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinta Varianti, mahasiswi Komunikasi Penyiaran Islam UIN Imam Bonjol Padang. Saya akan membahas tentang sistem komunikasi interpersonal, yang lebih tepatnya pada hubungan interpersonal. Pada hubungan interpersonal, ada 3 poin penting yang akan dibicarakan. Yang pertama adalah teori-teori hubungan interpersonal, yang kedua tahap-tahap hubungan interpersonal, dan yang ketiga faktor-faktor yang menumbuhkan hubungan interpersonal. Poin yang pertama, teori-teori hubungan interpersonal. Goleman dan Hammond menyebutkan ada 4 buah model teori hubungan interpersonal. Yang pertama adalah model pertukaran sosial, di mana model ini memandang hubungan interpersonal sebagai suatu transaksi dagang. Ada 4 konsep pokok dalam model ini. Yang pertama itu adalah ganjaran, yaitu akibat positif yang diperoleh dari suatu hubungan interpersonal dapat berupa uang. Yang kedua adalah biaya, yaitu akibat negatif yang diperoleh dari suatu hubungan interpersonal dapat berupa waktu dan konflik. Yang ketiga adalah hasil atau laba, yaitu ganjaran dikurangi dengan biaya. Apabila dalam suatu hubungan interpersonal, individu tidak mendapatkan laba atau hasil, maka ia akan mencari hubungan yang lain yang dapat mendatangkan laba baginya. Yang keempat, tingkat perbandingan. Menunjukkan ukuran baku atau standar yang dipakai sebagai kriteria dalam menilai hubungan individu pada masa sekarang. Dapat berupa pengalaman individu pada masa lalu. Yang kedua, model peranan. Model ini melihat hubungan interpersonal sebagai panggung sandiwara. Hubungan interpersonal dapat berkembang dengan baik apabila individu bertindak sesuai dengan ekspektasi peranan, tuntutan peranan, memiliki kemampuan peranan, dan terhindar dari konflik serta kerancuan peranan. Ekspektasi peranan mengacu pada kewajiban, tugas, dan hal-hal yang berkaitan dengan posisi tertentu dalam kelompok. Yang kedua, tuntutan peranan, yaitu desakan sosial yang memaksa individu untuk memenuhi peranan yang telah dibebankan kepadanya. Yang ketiga, keterampilan peranan, yaitu kemampuan individu dalam memainkan peranan tertentu. Yang keempat, konflik peranan. Dapat terjadi apabila individu tidak sanggup mempertemukan tuntutan peranan yang kontradiktif. Yang ketiga, model permainan. Dalam model ini, orang-orang berhubungan dengan bermacam-macam permainan. Yang mendasari model ini ada 3 kepribadian manusia, yaitu orang tua, orang dewasa, dan anak. Orang tua itu kepribadian yang merupakan asumsi dan perilaku yang kita terima dari orang tua ataupun orang yang kita anggap sebagai orang tua kita. Yang kedua, orang dewasa, itu bagian kepribadian yang mampu mengolah informasi secara rasional sesuai dengan situasi dan biasanya berkenaan dengan masalah-masalah penting yang memerlukan pengambilan keputusan secara sadar. Yang ketiga adalah anak, itu bagian kepribadian yang diambil dari perasaan dan pengalaman kanak-kanak. Yang keempat, model interaksional. Model ini menganggap hubungan interpersonal sebagai suatu sistem. Setiap sistem memiliki sifat-sifat struktural, integratif, dan medan. Model interaksional mencoba menggabungkan model pertukaran sosial, model peranan, dan model permainan. Poin yang kedua yaitu tahap-tahap hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal berlangsung melewati 3 tahap. Yang pertama, tahap pembentukan hubungan, yang kedua, tahap memperteguh hubungan, dan yang ketiga, tahap pemutusan hubungan. Tahap yang pertama itu tahap pembentukan hubungan interpersonal. Dalam tahap ini biasanya disebut juga sebagai tahap perkenalan. Yang dilihat adalah proses penyampaian dan penerimaan informasi dalam pembentukan hubungan. Pada tahap perkenalan ini, kesan pertama terhadap orang lain akan terbentuk dan ini sangat menentukan apakah hubungan interpersonal akan diperteguh atau diakhiri. Yang kedua, tahap peneguhan hubungan. Hubungan interpersonal selalu berubah. Untuk memperteguh dan memelihara hubungan interpersonal, diperlukan tindakan-tindakan tertentu untuk mengembalikan keseimbangan. Ada 4 faktor penting dalam memelihara hubungan. Yang pertama itu keakraban, kontrol, respon yang tepat, dan nada emosional yang tepat. Yang ketiga itu tahap pemutusan hubungan. Hubungan interpersonal akan diakhiri apabila 4 faktor penting tadi tidak ada. Maka akan muncul konflik. Di sini ada 5 sumber konflik, yaitu ada
kompetisi, kegagalan, provokasi, dominasi, dan perbedaan nilai. Poin yang ketiga, faktor-faktor yang menumbuhkan hubungan interpersonal di dalam komunikasi interpersonal. Di sini faktornya ada 3. Yang pertama percaya, yang kedua sikap suportif, dan yang ketiga sikap terbuka. Yang pertama adalah percaya. Percaya adalah faktor yang paling penting yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Secara ilmiah, percaya didefinisikan sebagai mengandalkan perilaku orang lain untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, yang pencapaiannya tidak pasti dan penuh dengan risiko. Ada 3 unsur percaya. Yang pertama yaitu ada situasi yang menimbulkan risiko. Yang kedua, orang yang menaruh kepercayaan kepada orang lain berarti meyakini bahwa akibat-akibatnya bergantung kepada perilaku orang lain. Dan yang ketiga, orang yang yakin bahwa perilaku orang lain akan berakibat baik baginya. Dan ada 3 faktor yang dapat menimbulkan sikap percaya. Yang pertama adalah menerima, yang kedua empati, dan yang ketiga adalah kejujuran. Yang kedua, sikap suportif. Sikap ini mengurangi sikap defensif dalam komunikasi. Jack R. Gibb menyebutkan ada 6 perilaku yang menimbulkan sikap suportif. Yang pertama adalah deskripsi, yaitu mengungkapkan perasaan dan persepsi tanpa menilai. Yang kedua, orientasi masalah, yaitu mengkomunikasikan keinginan untuk bekerja sama mencari pemecahan masalah. Yang ketiga, spontanitas, yaitu kejujuran dan dianggap tidak memiliki motif yang terpendam. Yang keempat, empati. Tanpa sikap ini, orang seolah-olah seperti mesin tanpa perasaan dan tanpa perhatian. Yang kelima adalah persamaan. Sikap ini memperlakukan orang lain secara horizontal dan demokratis. Yang keenam, profesionalisme. Dalam bahasa Inggris artinya bersifat sementara atau menunggu sampai ada bukti yang lengkap. Yang ketiga adalah sikap terbuka. Sikap terbuka amat besar pengaruhnya dalam komunikasi interpersonal yang efektif. Agar komunikasi interpersonal yang kita lakukan melahirkan hubungan yang efektif, maka sikap dogmatis harus diganti dengan sikap terbuka. Ada 6 karakteristik orang yang bersifat terbuka. Yang pertama, menilai pesan secara objektif menggunakan data dan keajaran logika. Yang kedua, membedakan dengan mudah, melihat nuansa dan sebagainya. Yang ketiga, berorientasi pada isi. Yang keempat, mencari informasi dari berbagai sumber. Yang kelima, lebih bersifat profesionalisme dan bersedia mengubah kepercayaannya. Dan yang keenam adalah mencari pengertian pesan yang tidak sesuai dengan rangkaian kepercayaannya. Dan hanya sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih teman-teman telah menonton channel saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Dadah!